Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya dalam program renungan harian pada saat ini. Pada hari ini, tanggal 12 April tahun 2021. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita terlebih bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk satu malam di mana akan boleh melewatinya dalam peristirahatan kami. Dan pagi ini Tuhan, kami dapat boleh bangun dalam keadaan yang sehat dan baik, dan siap untuk boleh melakukan segala kegiatan dan pekerjaan kami pada hari ini. Tuhan, berkatilah kami, karena kami saat ini ingin mendengarkan firman Tuhan yang akan boleh menjadi landasan dan kekuatan kami dalam melakukan segala kegiatan kami pada hari ini. Bersabda ya Bapa kepada kami semua, kami sedia untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai dengan 20. Demikian bunyi firman tersebut untuk kita dengarkan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang berbahagia kita semua yang tidak hanya mendengarkan, tapi yang juga memeliharanya di dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tema firman Tuhan pada hari ini saya berikan judul Persekutuan Orang Percaya. Persekutuan Orang Percaya. Nah, kenapa saya mengambil bahan ini dan tema ini Bapak sebagai bahan renungan kita pada pagi ini? Karena masih terkait dengan khotbah yang kita dengarkan pada hari Minggu kemarin, tanggal 11 April tahun 2021. Dan juga masih terkait dengan masa-masa di mana kita merayakan Paskah. Diceritakan bahwa setelah Tuhan Yesus bangkit, ia menunjukkan bukti secara konkret kepada murid-murid dan banyak orang pada saat itu bahwa ia memang benar-benar sudah bangkit, sehingga mereka tidak menjadi ragu. Dikatakan bahwa sebanyak 11 kali Tuhan Yesus menampakkan tubuhnya yang bangkit itu kepada banyak orang pada saat itu. Tidak hanya kepada Maria, tidak hanya kepada Petrus dan Yohanes, tidak hanya kepada murid-murid, tidak hanya kepada kedua orang murid yang berjalan ke desa Emmaus, bukannya kepada 500 orang Bapak Ibu, tapi juga kepada yang lain-lain Bapak Ibu. Banyak sekali kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru, di mana Tuhan menampakkan diri setelah ia bangkit. Apa tujuan dari itu semua? Tidak lain dan tidak bukan adalah supaya orang percaya. Banyak orang yang akan menjadi saksi akan kebangkitan Tuhan. Sehingga pesan yang sangat kuat dari itu adalah bahwa kita tidak boleh ragu dan tidak boleh tidak percaya bahwa Tuhan yang benar-benar bangkit dari kematian. Dan ini menjadi salah satu dasar yang penting di dalam iman Kristen. Nah, sama seperti firman Tuhan yang tadi kita baca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai dengan 20. Ini adalah salah satu cerita di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang sedang berkumpul pada saat itu. Jadi mereka saat itu memang tidak atau belum mengetahui, ya, karena sebagian dari mereka belum melihat secara langsung apakah memang benar-benar Tuhan Yesus sudah bangkit atau tidak. Ya, kalau kita melihat dari beberapa cerita, memang dikatakan bahwa Petrus dan Yohanes sudah pergi ke kubur dan mereka tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ya, kubur itu kosong dan tidak mereka jumpai di sana. Tetapi apakah mereka percaya bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit? Tidak dikatakan demikian di dalam firman Tuhan tadi. Tetapi yang pastinya murid-murid itu Bapak Ibu belum mengetahui apakah Tuhan itu benar-benar bangkit atau tidak. Nah, tentu saja kita melihat di sini seperti yang tadi saya katakan, Tuhan Yesus melihat bahwa murid-muridnya perlu untuk diyakinkan. Sehingga dia kemudian datang ke tempat murid-murid itu berkumpul dan ia menunjukkan tangan dan kakinya atau lambungnya yang bekas penyaliban itu Bapak Ibu, supaya membuat orang murid itu menjadi percaya.
Singkatnya adalah kita melihat bagaimana murid-murid bersuka cita. Mereka sangat senang sekali berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam keadaan mengenakan tubuh rohani, tubuh yang hidup, yang tidak lagi mati, meskipun sudah melewati kematian dalam penyaliban. Tapi ia sudah mengalahkan maut, dia bangkit, dan kemudian ia menunjukkan diri kepada mereka. Nah, ada satu kalimat yang sangat penting Bapak Ibu di sini sebagai penekanan tema kita pada hari ini. Pada saat Tuhan Yesus berjumpa dengan mereka, ia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kata damai sejahtera itu yang dipakai dalam bahasa aslinya adalah shalom. Shalom adalah sebuah kata yang lazim digunakan oleh setiap orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel ketika mereka berjumpa. Artinya kurang lebih adalah bahwa kiranya Tuhan memberkati engkau, atau kiranya ada berkat dan damai sejahtera yang melimpah dari engkau. Itulah kira-kira arti dari makna shalom. Tentu kata ini sangat baik kalau kita gunakan di dalam setiap perjumpaan kita dengan sesama orang percaya atau sesama umat Tuhan. Shalom itu adalah kata-kata yang berarti bahwa diberkatilah, atau kiranya Tuhan memberkati engkau, atau Tuhan melimpahkan berkatnya kepada engkau. Nah, lalu kemudian sesuai dengan tema pada hari ini, kalau dikatakan persekutuan umat Tuhan atau persekutuan orang percaya, itu berarti kita adalah persekutuan orang-orang percaya yang sama-sama mengalami shalom itu, yang sama-sama mengalami damai sejahtera. Seperti dikatakan oleh Tuhan, ketika murid-murid berkumpul, Tuhan ada di situ dan Tuhan memberikan kepada mereka damai sejahtera, shalom kepada setiap orang yang berkumpul dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Nah, lalu pada saat ini Bapak dan Ibu terkasih, kita juga adalah murid-murid bagi Tuhan Yesus. Walaupun kita tidak berjumpa dengannya secara langsung atau melihatnya secara langsung, tapi kita percaya bahwa dia hadir di tengah-tengah kita. Apakah itu dalam perkumpulan kita, di tengah-tengah keluarga, di kelompok-kelompok kita bersekutu, ataupun di gereja kita. Kita yakin dan percaya bahwa di tengah-tengah persekutuan orang percaya itu, Tuhan hadir dan kita dapat merasakannya. Tentu juga damai sejahtera itu atau shalom itu juga ada dalam diri kita. Dan ini sangat baik, karena ketika Tuhan menyampaikan shalom kepada kita, itu berarti Tuhan memberikan berkatnya. Tuhan memberikan damai sejahteranya kepada kita. Dan kita adalah orang-orang yang merasakan itu. Dan sungguh memang benar, dalam hidup ini kita sudah sungguh merasakan berkat Tuhan dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Ya, firman Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh dapat memberkati kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang telah kami dengarkan bersama pada saat ini. Kami percaya Engkau yang berkata-kata di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan, kami sungguh meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang telah bangkit dan kami tidak ragu akan hal itu. Dan bila kami juga boleh merasakan shalom atau damai sejahtera, meskipun kami tidak berjumpa dengan Tuhan secara langsung, tapi kami yakin di mana kami berkumpul dan bersekutu demi nama-Mu ya Tuhan, maka Engkau hadir dan memberikan damai sejahtera itu kepada kami. Terima kasih Bapak, berkati kami juga di sepanjang hari ini. Berkati apa yang kami kerjakan, pekerjaan dan usaha kami. Berkati juga anggota-anggota keluarga kami di mana mereka berada. Berkati juga saudara kami yang saat ini berjuang melawan sakit penyakit. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa dan syukur kami Tuhan kepadamu. Kami minta doa ini hanya di dalam satu nama. Itu melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang telah bangkit dan mengalahkan maut. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.